nih kan, perpindahannya aja lama banget seperti kura-kura. Nah, jadi ini tampilan yang pertama ini, yang tadi itu adalah yang Uki, yang saya akan buka ini adalah tampilan yang dari Gunadarma yang selama ini saya gunakan. Kalian sudah bisa lihat yang di Gunadarma? Belum? Masih loading, Sir. Masih loading, Sir. Sorghum kelempar kah? Halo? Oh, halo, Sir. Sebentar. Ini wajah saya udah kelihatan belum? Saya pakai handphone. Sudah? Kelihatan, Sir. Sudah, Sir. Nah, gini. Nah, kalau saya buat seperti ini, tapi ini jadi... Coba kameranya saya putar ya. Nah, kalau ini tampilannya jelas enggak? Karena saya pakai handphone, ini di kalian jelas enggak? Kekecilannya. Lumayan jelas sih, Sir. Lumayan ya? Lumayan lumayan jelas, terlihat Sir. aja sih, Sir. Oke. Yes. Mudah-mudahan kalian Iya. nggak menyun ya. Lumayan ya, bukan lumayan. Baiklah. Gini adik-adik, kalian lihat ini. Ya. Ya, yang saya tunjukin ini adalah sebuah kelas. Ya. Ya. Ini kalau saya buka nih adik-adik. Ini adalah kelas yang sudah saya buatkan materinya. Saya buka ya. Oke. Nah, ini seperti kelas kalian, nama kelas kalian kan di sana ada speaking to. Nah, kalau di sini nih, seperti ini tampilannya. Ini adalah nanti jumlah pertemuan kita itu kan ada selama online-nya 16. Nah, biasanya yang menggunakan sinkronus itu dibagi dua. Sinkronus itu yang kita pakai langsung pakai aplikasi yang face to face secara online seperti Zoom meeting, Google Meet, sama yang seperti yang tadi ya. Itu sinkronus. Asinkronus, nah inilah yang menggunakan LMS ini. Nah, kalau di Gunadarma seperti ini tampilannya, lebih banyak menunya. Kalau yang saya lihat di Gunadarma, cuma saja yang sama adalah ini. Ini seperti contoh ya, di sana ada pertemuan ke-6. Saya ambillah pertemuan ke-6 di kelas saya ini. Kalian masih bisa lihat kan? Masih? Masih, Sir. Yes, masih, Ini Sir. adalah contoh pertemuan ke-6. Kalian buka nanti pertemuan ke-6. Nah, kalau saya buka ini, baliknya lama banget gitu loh. Lihat tuh. Lemot. Nah, ini seperti kelas kalian. Contohnya meeting 6. Sama saja. Nih. Ini adalah tampilan saya ya adik-adik ya. Ini minggu ke-6 yang ini kan. Kalian pasti sudah ada yang buka. Yang mau coba-coba. Pasti kan? Saya pikir 75% kalian sudah bisa buka. Ini ya, contoh yang kalian sudah lihat ini kan. Minggu ke-6. Yes, Di tampilan kalian. Oke. Nih adik-adik. Sama dengan di sini. Nah, karena mereka sudah mengerjakan, adik-adik mahasiswa saya ini sudah mengerjakan. Nah, cara saya nanti
membuka file yang sudah kalian kirim adalah membuka ini filenya. Lihat ya. Saya klik yang ini, judul pertemuannya. Oke. Di situ restricted ini karena kelasnya sudah berakhir, jadi mereka mahasiswa tidak bisa buka lagi. Sama seperti kalian nanti, kalau sudah saya kasih deadline, misalkan besok jam 6, jam 7 kalian buka udah nggak bisa. Apalagi kalian mengirimkan hasil tugas, nggak bisa lagi karena ada deadline-nya. Ya, inilah enaknya bagi dosen untuk mengatur agar mahasiswa itu tidak sembarangan. Gitu ya, meskipun diberi waktu dalam ambil dulu ini itu kukunya Pak, pelan Pak, pelan, kukunya nempel di celana saya. Maaf ya. Oke ya, hari ini kita belajar ini dulu nih. Nah, mahasiswa yang saya kasih tugas ini sudah mengirimkan. Nah, cara saya nanti melihat kiriman kalian itu adalah, makanya saya perlu kalian itu selalu memberikan nama terhadap file yang dikirimkan. Karena kalau nama filenya sembarangan nanti tidak terdeteksi, apalagi nama di dalam Word-nya itu tidak ada. Nama filenya saja tidak ada, ya. Jadi saya bingung ini punya siapa gitu. Jadi benar-benar kalian itu membuat nama file itu at least kalian punya tulis nama lengkap ya. Kalau NPM artinya kalau saya sih lebih ke nama lengkap. Ada yang cuma NPM lengkap. Pokoknya dua-duanya sih sebenarnya sangat penting ya. Tapi saya nama lengkap saja sudah cukup dengan nama tugasnya. Oke. Jadi saya klik view. Nah, kalian sudah bisa lihat ini view. Nanti tugas-tugas yang sudah terkirim di menu ini, ya. Saya klik view, ini lelet banget tadi. Nah, kalau sudah klik view nanti muncul download all. Tapi ini nggak jalan-jalan. Sebentar ya. Nah, jadi langsung kelihatan nih dari participants ada 31 ya, participants itu di sini ada 31. Langsung kelihatan jumlah yang mengirimkan itu 28. Oh, jadi kelihatan ada 3 orang nih yang tidak mengerjakan. Nah, setelah saya tadi klik view all, di sini ada kelihatan choose. Ya. Saya tinggal nanti download all submissions. Jadi yang tadi 28 orang yang mengirimkan tugas tersebut, langsung dia di satu folder. Bukan satu folder sih, RAR ya. Dalam satu file RAR akan terunduh ya. Oke. Saya cek dulu ini sudah ada tulisan download all submissions. Ini kalau internetnya bagus ini 2 detik juga udah langsung kelar. Oke. Ini parah ini. Oke, pertanyaan saya, kalian sudah ada yang mencoba mengunggah
tugasnya enggak? Biar saya lihat hasilnya di LMS kita. Ada? Adik-adik? Ini saya tutup kamera dulu. Ada? Saya masih ngumpulin ke tim, Sir. Oh, jangan di Iya, tim. Sir. Artinya kita sekarang sudah mulai beralih nih. Kapan lagi nanti kalian belajar? Hari ini kalian coba nanti apa ya? Unggah dan unduh itu agak masih bingung saya. Kalian unggah ke laman LMS. Nah ini teman-teman masih bisa lihat nggak ya? Oh iya kok saya tutup kameranya jadi ya. Sebentar ya. Nih. Nah jadi filenya itu dalam bentuk RAR ya. Nih dalam bentuk RAR saya terima. Terus nanti saya buka di sinilah semua mahasiswa yang mengirimkan. Lihat nih. Nah, di dalam folder ini nanti masih ada file. Jadi dua-duanya harus ini. Jadi foldernya itu nama yang sudah, kalau nama foldernya ini secara otomatis teman-teman, yang saya minta adalah nama filenya harus jelas ya. Nama kalian dan nama tugasnya. Misalkan namanya Muhammad Firmansyah ya. Oh ini ada Andi Anastasia Nur Ayu. Ini nah, setelah itu baru nanti nama tugasnya. Jadi tidak perlu ribet ya. Yang penting namanya jelas. Nah di dalam folder ini nanti filenya baru ada. Jadi saya itu agak ribet sebenarnya ketika karena memang ini otomatis ya. Jadi foldernya itu memang sudah langsung dibuatkan oleh aplikasinya sendiri gitu. Ketika kalian unggah filenya. Oke. Nah, jadi cara saya menilai itu manual ya. Di sini tidak saya buatkan menilai secara online. Yang perlu kalian perhatikan sebenarnya adalah ketika ada yang saya bilang tadi deadline. Nah, kalian biasanya ada melihat di situ, saya buka dulu ya. Saya nggak tahu sih tampilan mahasiswa itu. Cuma saja yang ada di benak saya itu ketika saya tuliskan atau atur atau setting di sini tenggat waktunya atau deadline-nya, kalian pasti akan melihat ya bahwasanya akhir pengumpulan tugas ini adalah tanggal sekian. Sebenarnya biar kalian paham saja ketika Pak Gunawan ketika mengecek tugas kami itu seperti ini. Sambil kelas lain nih yang anak sastra contohnya ya. Nah, contohnya menulis satu mereka nih. Nanti UTS-nya juga ada yang online, teman-teman. Jadi gampang sih sebenarnya ketika kalian sudah tahu aja menggunakan aplikasinya ini, gampang. Nah ini misalkan participants-nya ada 8 ya. Terus misalkan saya view submission tadi. Oke. Nah, saya ulangi ya cara saya. Ini download. Sudah download. Nanti saya cek. Nah, yang saya mau ingin perlihatkan adalah ketika saya mengatur waktunya. Nih, biasanya kalau saya di sini tulis sebentar ya, ini bisa diedit. Oh ya.
Nah, jadi saya biasanya mengatur pengaturan waktunya ini di sini teman-teman. Sini ya, sebentar ya. Edit settings. Nah, lihat. Saya ingin cepat-cepat cuman koneksinya ya. Nah, di sini biasanya ada tanggal pengaturannya. Lihat adik-adik. Jadi saya bisa mengatur, misalkan kalau ujian hanya 2 jam, di sini saya atur otomatis saya berikan hanya 2 jam. Atau saya lebihkan 5 menit untuk persiapan kalian submit. Ya. Jadi ujian itu misalkan 1,5 jam, saya berikan 1:40. Ya, jadi 1:30 menit sudah mengerjakan, atau 1:20 mengerjakan, 1 jam 20 menit, 10 menitnya kalian ada waktu prepare. Jadi jangan coba-coba kalian mengerjakan dikasih waktu nih, udah tahu kalian dikasih waktu 1 jam 30, terus kalian mengerjakan 1:30. Nanti nggak ada waktu untuk upload dong, untuk unggah. Nah, di situ keteterannya mahasiswa kadang-kadang kebanyakan, Pak, saya mau unggah kok udah tutup. Iya, karena kalian udah perhatikan deadline-nya. Gitu. Kalau diberikan 1:30 artinya manusia teknologi yang sudah paham teknologi sudah paham, oh 1:15 saya sudah coba untuk untuk mencoba mengirimkan. Siapa tahu koneksi internetmu seperti saya sekarang lola banget. Ya kan, jadi ada waktu kamu cari laptop teman atau pindah ke tetangga dulu untuk hanya membuka filenya untuk segera menyelesaikan tugas. Sampai sini paham ya adik-adik ya? Paham nggak? Halo? Paham, Sir, Sir. mau tanya, Sir. Iya, sekalian tanya. Kalau tanya berarti kameranya saya. Oke, tanya apa? Kalau kan tugas kita bentuknya di-upload di YouTube, terus berarti harus kumpulin linknya. Iya, jadi sama seperti yang kemarin di Teams, saya kan meminta linknya kan. Iya, Nah, terus linknya itu yang kalian copy paste, hanya copy paste saja di Word. Saya kan sudah bikin layoutnya di Word yang sudah kalian download kan. Kalian bisa download, kalian belum bisa download Word yang saya berikan di situ ya, di laman pertemuannya, belum. Ada yang sudah coba ini mengunduh? Ini kalian kalau diam saja teman-teman, saya kurang paham nih, kalian ngerti atau enggak? Belum, Sir. Saya belum download, Sepertinya sir. belum, Sir. Iya, makanya jawaban yang seperti ini yang saya harapkan. Kalian kok diam aja, saya kesel. Ya, jadi saya itu kalau kalian jawab aja saya senang banget. Artinya ada ini di antara kita gitu. Kalau kalian diam aja sama saja saya ngobrol dengan dinding. Jadi kalau saya tanya dijawab ya. Alright, sir. Baik, Sorry. Sir. Oke, Sir. Gitu dong. Saya satu orang aja yang jawab, saya udah seneng banget. Jangan diam aja, saya nggak suka. Oke? Nah, jadi kalau untuk oke, jadi tampilannya seperti ini adik-adik. Saya balik lagi ya. Ini nanti saya buka ke folder saja deh. Saya buka folder saya. Nah, jadi kalian kalau unduh nanti, ini nama folder kelas kamu ya. English 2. Nah, English 2. Kalau kebanyakan file saya jadi
Eh, saya coba buka ini saja. Iya, jadi kalau kalian nanti unduh, saya buka nih, ini ya, biar lebih jelas, meeting 6, now activities. Nah, di sini kalau kalian nanti buka file kalian, jadi ini sepertinya seperti ini teman-teman. Jadi di asinkronus itu, dosen sudah menyediakan bahan. Karena ini speaking, saya bahannya dalam video. Saya lebih suka yang seperti ini. Jadi ketika dibandingkan, ya di kelas pun saya akan menjelaskan secara seperti ini loh. Gitu. Ketimbang saya hanya memberikan PPT, karena di internet sudah ada ribuan juta bahan untuk kalian. Misalkan belajar grammar banyak banget. Nah, jadi saya lebih suka tuh yang ketika saya juga berinteraksi ini dalam bentuk video. Kalau kalian mau buka, that's fine. Kalau enggak juga that's fine. Artinya saya membutuhkan kalian itu, artinya saya sudah menyediakan bahan. Kalau enggak kalian buka nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian mau belajar dari materi lain juga nggak apa-apa. Gitu. Nah ini kayak kelebihannya yang yang asinkronus ini adalah kalian bisa belajar dari mana saja. Misalkan sambil liburan di Bali seminggu kalian bisa, ya. Artinya kalian bisa mengerjakan apa saja, artinya free. Ya, bukan tatap muka seperti begini, harus face to face meskipun online. Nanti kalian bisa buka dimanapun kalian berada dan mengerjakannya, mau di malam hari, mau ini. Jadi nggak ada yang memantau, ya. Yang dinilai dosennya itu adalah keaktifan kalian nanti buka, kelihatan nanti kalian buka jam berapa, pada saat jam berapa kalian mengerjakan, keaktifan kalian dan hasilnya, gitu ya. Oke. Biasanya kalau saya sih hasilnya saja. Kadang-kadang kalian kan seperti ini hanya download, belajarnya mungkin dari materi yang bukan saya sediakan, bisa dari buku atau dari mana saja. Jadi kalian tidak aktif di sini untuk browsingnya gitu ya, tidak kelihatan. Cuman hanya sebentar buka, mungkin download materi saja, dan nanti aktivitas ketika kalian mengirimkan tugas. Gitu ya. Jadi saya tidak akan menilai aktivitas browsing kalian, tapi saya lihat finalnya untuk yang sekarang ya. Mungkin nanti beda mata kuliah, beda juga. Karena ini speaking, saya meminta yang final result ya. Nah ini nanti kalian bisa unduh teman-teman, unduh atau unggah sih. Nah ketika kalian misalkan buka ini materi kita, di sini nanti pasti kalian menemukan ada namanya Word document ya. Word document yang kalian harus unduh, unduh ya. Nih, lihat nih. Sudah lihat filenya adik-adik? Yang ada tulisan Now Activity Doc? Sudah, Sir. Nah, kalau kalian klik ini, nanti otomatis filenya terunduh langsung. Lihat nih. Langsung terunduh langsung. Kalian bisa lihat ini ya. Jadi ini terunduh langsung. Sudah lihat? Yes, sir. Sudah, Sir. Nah, ketika kalian buka filenya, karena ini adalah speaking, kalian akan menemukan informasi saja di dalam, dan saya membutuhkan hanya linknya saja untuk kamu copy paste, ya. Oke. Jadi kalian ketika nanti sudah buka file yang sudah saya masukkan di setiap pertemuan ini. Setiap pertemuan pasti beda file ya. Nah, ya. Makanya saya juga selalu menyediakan seperti ini teman-teman di dalam Word-nya. Saya sudah menyediakan ini biar kalian jangan lupa ya menuliskan nama file, dan di dalam dokumen juga dua-duanya harus dituliskan nama lengkap.
Karena mahasiswa itu kadang-kadang suka sepele gitu loh. Ketika nanti nilainya nggak ada, baru nanya, Pak, saya mengirimkan tugas loh. Itu kebanyakan tuh mahasiswa saya yang digunakan makanan 40 orang. Saya itu kadang-kadang langsung ya udahlah nggak ada nama ya udah terserah gitu. Karena saya menghadapi mahasiswa yang banyak juga kalau saya keteteran. Jadi memang dari jauh-jauh saya sudah kasih saya berikan tuh tata tertib gitu. Jadi langsung tuliskan nama. Ya. Jadi ketika kamu buka file ada titik-titik nama, jangan lupa. Nah, ini hanya adalah penjelasan karena ini speaking yang kalian dapatkan juga di tampilan LMS-nya, di Word-nya juga saya buatkan, ya. Nah, yang kalian hanya kerjakan itu yang tanda kuning ini. Saya perintahkan di sini, copy paste your video link here. Kamu hanya saya minta untuk bahasa Indonesianya copy paste sekarang apa ya, adik-adik? Salin tempel, ya. Jadi kalian hanya menyalin tempel tautan video kalian di sini. Ya udah, setelah itu simpan lagi, misalkan ini. Ya udah saya isi contohnya. Sambillah misalkan yang ini saja nih saya ambil. Pokoknya link aja bentuknya. Itu saja kerjaan kalian karena memang kalian sudah bekerja membuat videonya. Jadi di sini saya minta di LMS itu saya minta kalian hanya untuk mengumpulkannya dalam bentuk Word. Setelah itu kalian save, ya, balik lagi. Artinya sudah kalian simpan, ya nanti tinggal unduh karena ini tampilan saya, berarti saya nggak bisa unggah maksudnya, nggak bisa upload. Kalau kalian pasti bisa upload. Sampai sini paham nggak? Karena kalian belum coba, mungkin masih membayang-bayangkan ya, adik-adik ya. Yes, sir. Masih agak-agak bingung gitu sih, sir. Ya, artinya saya meminta kalian itu nanti langsung praktek. Ya, jadi hidup tanpa praktek itu kalau cuma hanya bayangan, kalau kekasih bayangan nggak enak, ya. Jadi pengennya tuh kekasih yang real. Kalian juga maunya seperti itu. Kalau sekarang masih membayang-bayangkan, nanti setelah ini langsung praktek. Betul ya? Yes. Oke. Oh iya, Sir. Baik, Sir. Saya mau nanya, Sir. Ya, ini sesi tanya jawab berarti. Ini si Evi ya. Iya, Pak. Iya, Sir. Saya kan udah coba ya, Sir. Tapi saya udah coba ganti namanya juga, udah ngedownload Word Bapak. Nah, saya masih bingung, itu ngunduhnya kita lewat di mana ya gitu, Pak? Mau nge-send tugasnya dari mana ya gitu? Saya masih bingung. Kita buka lagi tampilan LMS, makanya saya tuh nggak bisa membayangkan tampilan mahasiswa. Cuma saja, kenapa mahasiswa saya yang di Gunadarma itu bisa, kenapa di tampilan kalian nggak bisa, pasti itu sama. Karena saya pikir ini pasti kalian belum mendapatkan menunya. Coba kamu cari di situ ada tulisan upload nggak? Di laman LMS kamu itu. Pasti ada lah. Masa ada tugas nggak ada uploadnya? Coba kamu cari-cari dulu. Ada, Sir. Tulisannya add submission. Iya. Pokoknya kalau nggak upload berarti send submission, apalah. Pokoknya submit itu kan menyerahkan artinya ya. Sudah paham? Nah, enak nih kalau langsung coba. Artinya si Evi kan langsung tahu ya, Plin ya. Sir, saya juga mau nanya, Sir. Nah, ini siapa nih? Elida. Oh iya. Nah, Benda. Begini, Sir. Nah, kan setelah ini misalnya saya mau upload tugasnya nih, Sir. Nah, tugas yang diupload itu hanya tugas yang minggu lalu atau semua tugas yang lalu-lalu juga dikumpulin, Sir? Nggak usah minggu ini saja. Karena memang kalian dari awal kan belum belajar untuk ini. Jadi makanya saya minta mulai pertemuan ini saja. Sudah? Oke, thank you, Sir. My pleasure. Ya, ada lagi? Kalau saya kan kalian sudah dari tadi saya ngomong kalian sudah beginilah. Artinya kalian lagi belajar karakter saya juga mempelajari karakter kalian. Di online ini, saya meskipun kalian tidak buka kamera, that's fine.
Tapi yang saya minta adalah when I'm asking you something, please answer. Don't keep silent. Ya. Meskipun kalian tidak buka kamera, that's fine. Karena memang seperti yang tadi koneksinya mungkin bermasalah atau handphonenya rusak. Tapi ketika saya bertanya ada yang jawab. Artinya saya berbicara dengan kalian, kalian adalah manusia. Ya? Oke ya. Sir. Ada Yes, pertanyaan? sir. Nggak ada. Kalian hanya perlu mencoba langsung setelah ini. Yes, sir. Boleh deh, Sir. Ya, baik. Alright, sir. Jadi waktu kalian masih banyak sebenarnya, makanya saya berikan waktu seperti ini teman-teman. Meskipun nanti kalian di speaking yang lain ketemu saya, jadi di sini kalian banyak belajar mengenai what I want, what I need from you, and kalian belajar bukan saya menuntut kalian hanya mengenal saya ya, artinya saya juga sambil mengenal kalian. Saya jadi tahu nih mana yang aktif, mana yang enggak, mana yang rajin mengumpulkan tugas in time, mana yang telat-telat, ya. Dari situ saya belajar mengenal kalian. Nih, jadi kita sama-sama belajar mengenal karakter nih. Nah, yang saya minta ke kalian itu, makanya ini sebenarnya saya kasih 2 minggu dalam satu pertemuan, kalian punya waktu 2 minggu. Artinya, saya di speaking satu ini baru mau mengenal karakter kalian dulu, tidak mau banyak kasih materi dulu ya. Saya mau mengenal karakter kalian satu persatu dulu dari cara seperti apa. Kita kan nggak ketemu, Sir. Banyak cara menuju Roma ya. Jadi cara saya itu banyak banget mengenal karakter kalian. Mulai dari timingnya itu salah satu, kedisiplinannya kedua, yang ketiga adalah ketika berbicara ya. Kelihatan karakternya ya, mana orangnya yang pengen cepet, mana yang lelet, mana yang kalau ngomong tuh ngegas, mana yang tuh kalau ngomong tuh ini gitu loh, membuat hati tenang ya, karena ada seperti itu ya. Jadi karena kita humaniora adik-adik, tidak terlepas dosen itu akan menilai adalah tidak terlepas akan menilai attitude, behavior kamu. Ya, jadi saya salah satu termasuk pengajar kamu yang selalu menekankan nilai-nilai moral di kelas saya. Oke, jadi itulah yang membuat saya selalu bertahan untuk mendidik mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Sastra dan Bahasa. Ya, karena saya lebih memang menekankan nilai moralnya. Oke, bukan hanya kecerdasan saja, cuman moralnya juga perlu diseimbangkan. Itu yang saya tekankan di setiap kelas-kelas yang saya ajarkan. Baik, jadi kalau saya agak keras sama kalian, artinya anggap saya sebagai abang kalian kalau ada di rumah tuh nggak pengen adeknya di luar sana tuh dicemooh orang karena sikapnya jelek. Saya nggak mau kalau adik saya di luar sana tuh digibahin orang karena perilakunya nggak bagus. Jadi saya pengen adik-adik saya di luar sana dipuji orang, oh dia mahasiswa ya, ternyata sikap mahasiswa kayak gini loh, gitu. Jadi itu yang saya harapkan, nggak banyak kok, gitu ya. Jadi sepintar apapun kalian, tapi tidak ada moral value-nya atau moral value-nya bad, itu nanti di masyarakat dicemooh. Jadi nggak berguna nanti nilainya atau PK-nya tinggi-tinggi, tapi attitude-nya masih minim. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi nanti seperti yang saya kemukakan kepada Elida dan Evelyn tadi, mulai sekarang coba kalau ada kendala nanti langsung hubungi saya, bisa secara private, langsung chat saya atau di grup. Lebih baik sih di grup karena teman yang lain juga bisa sambil belajar dengan pertanyaan dari kamu. Sudah ya? Alright, sir. Adik, I'm very sorry kalau koneksi internetnya jelek banget yang membuat kamu menunggu lama. Nah, sekarang saya minta Robert untuk membawa doa penutup. Silakan, Bet. Okay, sir. Okay, friends, before we close our class for today, let's we pray together. Our Father in heaven, thanks for the class today. Thanks for everything that Mr. Gun taught us. Hopefully, everything that Mr. Gun taught can be
can be practiced by us, especially in LMS website, sir. LMS website. And God, after this, we want to continue our activities. Please bless us. In the name of Jesus, hallelujah, amen. Amen. Ladies and gentlemen, thank you so much for today's meeting. I love you all, and you can leave my class now. Bye. Mwah. Thank Bye, you, sir. sir. Thank you, you. sir. Mwah. Thank you, sir. Thank you God so much, bless you. sir.